Nah, sekarang kita akan membuat furing untuk tas rajutan yang sudah kita buat. Alat dan bahannya adalah kain furingnya. Ini kainnya bebas ya, boleh pakai kain apa saja, boleh katun, boleh asahi, hero, ataupun satin. Ini kita nanti buat 2 lembar, karena furingnya akan kita double, supaya lebih rapi, karena tas rajut yang sudah kita buat berbentuk berongga-rongga besar-besar seperti ini. Jadi furingnya kita double supaya rapi. Kalau yang satu lagi ini lapisan untuk bagian depan, ini saya menggunakan kain Max Mara, dia lebih licin. Ini jenisnya satin Max Mara, ini lebih licin. Ini saya lipat bagian dalamnya, ini ada di luar nanti karena untuk menjahit sisinya. Lalu nanti kita membutuhkan resleting, kemudian meteran dan penggaris, lalu pensil apa saja boleh dipakai ya untuk memberi tanda pada bahan kita nanti. Juga ini jarum jahit dan benang jahit, kemudian juga nanti jarum pentul bila diperlukan ya. Nah, sekarang kita mulai cara mengukur untuk bahan furingnya. Ini kita buat 2 ya. 1 lembar ini sudah saya lipat. Sudah saya lipat seperti ini. Saya lipat 2 sama rata ya. Yang ini pun sama. Dan satu lagi ini untuk kantong bagian dalamnya. Sekarang untuk cara mengukurnya, kita ukur dulu tas yang akan kita buat furingnya. Pertama kita ukur tingginya. Ini kita ukur dari bagian atas nih, dari row pertama bagian list. Kita ukur ke bawah. 22 cm ya tingginya. Lalu kita ukur alas tasnya. Tujuh setengah cm. Jadi untuk ukuran tinggi furingnya, tinggi kain furingnya, setengahnya dari ukuran alas tadi 7,5 cm dibagi 2 adalah 3,75. Kita bulatkan saja jadi 4 cm, ditambah tinggi 22 cm, ditambah lagi untuk jahitan bagian pinggir atas 1 sampai 1,5 cm. Jadi tinggi 22 ditambah setengah alas tadi kita bulatkan jadi 4, ditambah lagi 1,5 cm untuk jahitan. Jadi total 27,5 cm. Ini 27,5 cm. Ini ya. Ketemu di sini 27,5 cm. Ini kainnya sudah dilipat 2, jangan lupa. Lalu untuk jahitan tadi 1,5 cm, ini bagian atas kita beri tanda dan kita garis menggunakan penggaris dan pensil. Untuk ukuran yang satu lagi pun juga sama. Kedua lembar ini ukurannya sama. Lalu untuk mengukur lebarnya, lebar furingnya, kita ukur dari lebar tasnya. Kita ukur bagian atas tas.
31 cm, 31, ditambah kanan kiri masing-masing 1,5 cm, jadi total 34. Total 34 cm. Nah, sudah. Nah, sekarang untuk mengukur bagian bawah furingnya, ini kita ukur dari tasnya. Ini nanti untuk furing bagian bawah sini sampai sini. Caranya kita ukur dari alas tas. Panjang alas tasnya 26 cm, ditambah dengan lebar alas tasnya, ditambah 7,5 cm, 26 ditambah 7,5 jadinya 33,5 cm, ditambah untuk jahitan kanan dan kiri masing-masing 1,5 cm, 33,5 ditambah 3 cm jadinya 36,5 cm totalnya. (36,5 cm). Nah, jadi tadi bagian atas furing 34 cm, bagian bawah 36,5 cm. Jadi nanti bentuk furingnya akan sedikit melebar di bawah. Jadi ini di semua tepinya diberi garis untuk jahitannya tadi. Kiri 1,5, kanan 1,5, atas juga 1,5. Kita garis untuk memudahkan kita menjahit nanti. Begitu juga dengan lembar furing yang satu lagi, ukurannya juga ini sama persis dengan yang ini. Satu lagi ini untuk kantong bagian dalamnya. Juga ini saya lipat 2. Ini ukurannya saya buat 15 kali 18 cm dan di masing-masing sisi, kecuali yang bawah ya karena ini lipatan, di masing-masing sisi juga ditambah 1,5 cm untuk jahitan. Kemudian untuk cara mengukur resletingnya, kita ukur juga dari bagian atas tas yang akan dipasang resleting. Tadi ini 31 cm ya. Ini 31 cm. Kita lebihkan untuk ujung sebelah sini 2 cm, ditambah ujung satu lagi kita tambahkan kurang lebih 8 cm. Jadi 8 plus 2 jadi 10, ditambah 31 cm, jadi total 41 cm untuk resletingnya. Dan ini sudah saya potong sepanjang 41 cm. Kemudian untuk cara menjahitnya, pertama ini untuk bagian kantong dalamnya, ini sudah diberi garis bantu. Kita lipat 2 seperti ini. Lalu kita jahit sisi kiri dan sisi kanan. Kita jahit dari ujung atas sampai bawah. Untuk menjahitnya boleh menggunakan jahit tangan, boleh juga dengan mesin jahit. Untuk yang tidak ada mesin jahit, kita bisa jahit pakai tangan. Seperti ini ya. Untuk yang menjahitnya dengan tangan, ini yang kita gunakan adalah tusuk tikam jejak supaya lebih rapat dan lebih kuat, dan ini benangnya didobel ya.
seperti ini. Saya balik lagi, lalu maju, balik lagi, lalu kita maju, balik lagi, lalu maju, begitu seterusnya sampai selesai. Sampai di ujung sini, nanti dimatikan jahitannya supaya kuat. Kemudian sisi yang satu lagi juga kita jahit dari ujung sampai bawah sini, kemudian dimatikan lagi juga jahitannya. Yang ini tidak perlu dijahit dulu, nanti ini menyusul. Ini untuk bagian kantong dalamnya kita jahit dulu ya, sisi kanan dan kirinya. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian kantong dalamnya sudah dijahit ya, kanan dan kirinya. Sebelah sini tidak usah dijahit dulu. Lalu ini kita balik. Nah, ujungnya kita rapikan. Yang satu lagi juga. Sudah seperti ini. Lalu ini bagian yang belum dijahit tadi, ini kan tadi sudah ada tandanya, sudah ada batasnya yang untuk jahitan 1,5 cm. Ini kita lipat ke dalam, tidak usah dijahit dulu. Nanti supaya mudah, ini bisa disetrika dulu. Dilipat ke dalam. Setelah ini bagian kantong dalamnya kita jahit di lembar yang untuk furing bagian dalam. Ini furing bagian dalam, kita jahitnya dari sebelah sini, nih, di bagian sini. Ini ya. Yang ini belum ada jahitannya, ditaruh di bagian bawah. Kira-kira seperti ini. Nanti diukur jaraknya. Di atas ada sisa untuk jahitan 1,5, lalu dari batas pinggir itu 1,5 kita turun kurang lebih sekitar 4 cm. Kita pasang begini, dijahit 3 sisi, 1, 2, 3. Nanti sebelah sininya tetap terbuka untuk sakunya, untuk kantongnya. Nah, ini bagian kantong dalamnya sudah saya jahit nih di sebelah sini. Di bagian dalam dijahit 3 sisi. Ini bagian atas tidak dijahit ya untuk kantongnya, ini lubang kantongnya. Ini bagian dalam ya, seperti ini. Setelah itu kita jahit. Ini bahan furingnya. Sisi kiri jahit lurus tepiannya. Sisi kanannya juga. Lalu untuk
Ini lapisan yang untuk bagian luarnya juga dijahit kiri dan kanan. Ini bagian bagusnya ada di sebelah dalam ya. Kita jahitnya dari sebelah sini. Setelah kedua sisi dijahit, selanjutnya kita buat bagian alasnya. Ini kita ambil dari ukuran alas tasnya. Tadi ini kan 7,5 cm alas tasnya. Ini untuk alasnya, alas furing juga kita buat 7,5 cm. Caranya ini ya, ujung di bawah, ujung bagian bawah kita lipat seperti ini. Lipatan ini dengan jahitan kita satukan. Ini dengan ini kita satukan, kita rapikan, ratakan. Lalu kita kunci dulu dengan jarum pentul. Lalu kita ukur 7,5 cm. Nah, seperti ini ya. Beri tanda. Setengah senti seperti ini. Lalu ini kita jahit sebelah sini. Nanti ujung yang satu lagi juga kita jahit seperti ini tadi. Lalu lembar furing yang satu lagi juga kita buat bagian bawahnya seperti ini. Ini kita jahit. Nah, ini bagian bawahnya, sebelah kanan dan kirinya sudah dijahit membentuk alas seperti ini. Untuk lembar furing yang satu lagi juga sudah dijahit membentuk alas seperti ini di kanan dan kirinya. Jadi ini kalau dibalik nanti kan seperti ini. Tuh, dia sudah membentuk bagian alas. Kalau dibalik jadi seperti ini. Nanti karena ini adalah furing bagian luar dan ini furing bagian dalam, jadi kalau kita pasang nanti seperti ini. Yang ini tadi dibalik ya, untuk bagian bagusnya sudah ada di luar, jadi sebelah sini tampak rapi, jahitannya ada di dalam. Kalau yang ini, yang furing untuk bagian dalam tidak perlu dibalik, biarkan seperti ini. Kita masukkan. Misal nanti sudah kita pasang di badan tasnya seperti ini, jadi dia tampak dari luar ini rapi, tidak terlihat jahitannya. Dari dalam juga nanti rapi seperti ini, tidak terlihat ada jahitannya juga. Seperti itu. Jadi dia bolak-balik luar dalam terlihat rapi. Lalu kita lanjut lagi. Kita kerjakan untuk furing yang bagian luar dulu.
Setelah selesai seperti ini, bagian atas kita lipat sesuai dengan garis batas untuk jahitan yang sudah kita buat. Ini boleh di jarum pentul dulu, boleh juga teman-teman setrika supaya membentuk lipatan. Ini nanti kita pasang terlebih dahulu di badan tasnya. Furingnya kita masukkan. Lalu ini kita jahit. Ujung lipatan kita jahit hanya di row pertama. Seperti ini. Kita jahit seperti ini. Untuk menjahitnya teman-teman boleh menggunakan jahit tangan. Boleh juga menggunakan mesin jahit. Jadi ini untuk furing yang lapisan paling depan kita jahit dulu ke badan tasnya. Nah, ini sudah selesai. Furing lapisan yang untuk bagian depan sudah dijahit berkeliling ini semua. Sekarang kita lanjut ke resleting dan furing bagian dalam. Ini 2 cm yang di satu sisi kita beri tanda dulu. Di sini. Kita belah, lalu kita lipat tepat di tanda yang tadi sudah kita beri di sini. Nah, supaya berbentuk seperti ini ya. Kita lipat ke dalam. Lalu kita jahit untuk mengikat lipatannya ini supaya tidak lepas, untuk menahan lipatannya. Ini sisi yang satu lagi juga sama, kita buat lipatan tepat di tandanya. Kita tahan dengan jahitan. Nah, jadinya seperti ini. Lalu akan kita pasang di furing yang bagian dalam. Ini ya. Ini posisinya tetap seperti ini, tidak kita balik karena ini untuk bagian dalam. Lalu ini kita pasang seperti ini. Ini ya, sleting bagian atas. Ini kita pasang di sebelah sini. Bagian atas menghadap ke atas. Yang sisi satu kita pasang begini. Ujung ini kita pepetkan saja ke garis jahitan ini. Lalu ini berikutnya kita tandai dengan jarum pentul. Kira-kira sekitar 3 mili, kurang lebih 3 mili dari rel ini.
Jadi sekitar segini kita beri jarum. Nah, di belakang kita sesuaikan, kita ketemukan dengan garis batas jahitan. Begini. Seterusnya begitu. Yang sisi satu lagi dari resleting ini juga kita pasang di furing sebelah sini. Ini kita belah saja dulu resletingnya untuk memudahkan kita menjahit. Nah, ini kita paskan garis batas untuk jahitan dengan jarum pentulnya. Ini kurang lebih 3 mili. Nah, untuk sisi sebelah sini, ini kita beri jarak 2 cm. Sebelah sini juga. Lalu ini nanti kita menjahitnya hanya sampai batas yang tadi kita tandai di sini saja. Ini ya, ini tadi batasnya. Kita batasi juga di resletingnya. Kurang lebih segini. Nanti ini untuk menjahitnya kita tidak habiskan sampai ujung. Kita hanya menjahit sampai sini saja. Sampai pada batas tanda. Nah, ini tandanya tadi kita tandai juga di resletingnya. Sini. Jadi kita nanti ini batas jahit untuk resletingnya di sini. Jadi kita jahit semuanya dari ujung sini sampai sini. Nanti pada ujung tanda ini jahitan ke arah bawah. Jahitan ke arah bawah. Dijahitnya boleh dengan jahit tangan, boleh juga dengan mesin jahit. Nah, ini menjahit furing yang bagian dalam sudah selesai. Resleting juga sudah terpasang di sini. Ini seperti ini. Ujungnya ini masih terbuka seperti ini. Ujung yang satu lagi. Seperti ini ya. Sekarang kita mau pasang ke badan tasnya. Ini kita masukkan. Rapikan. Ujung yang sebelah sini kita beri jarum pentul dulu. Nah, ini posisi
resletingnya nanti tepat di atas bibir tas bagian atas yang ini ya. Jadi seperti ini. Untuk sisi yang satu lagi juga kita paskan dulu. Ini sesuai jahitan sisi ya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Kemudian jahit kira-kira 1 atau 2 mili di bawah jahitan ini. Jahit semua 1 putaran sampai semua selesai, sampai bagian furing yang dalam ini terpasang di badan tas. Oh iya, untuk menjahit yang sebelah sini, ini tadi jahitan sampai di sini. Ini kita mundur kurang lebih setengah senti di sini ya. Jadi nanti jahitan hanya sampai sini. Jahitan hanya sampai di sini nanti. Begitu juga yang sisi satu lagi. Tadi batasnya di sini batas jahit. Nanti untuk menjahit furing ini kita mundurkan setengah senti segini. Nanti dijahit hanya sampai batas yang ini saja, setengah senti dari jahitan sampai sini. Lalu tinggal merapikan bagian sebelah sini. Posisinya ini kita angkat saja begini, kita angkat, lalu jahit bagian ini. Lalu kita rapi-rapikan, jahit ke badan tasnya. Ini jangan ikut dijahit ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya setelah furing bagian dalamnya dipasang, dijahit ke badan tasnya. Resleting juga sudah terpasang. Ini hasil jahitnya seperti ini. Sudah sekeliling dijahit semua. Ini furing sudah terpasang. Ujung sebelah sini jahitannya seperti ini. Ujung satu lagi seperti ini. Ini tadi batas yang ditandai tidak dijahit, resletingnya ke sini, ya tetap ke atas. Ini ya. Ini furingnya juga sudah terpasang rapi, dirapikan ke badan tasnya, dijahit seperti ini. Sekarang tinggal kita pasang kepala resletingnya. Pasangnya seperti ini ya. Bagian sebelah sini kita masukkan. Sebelah sini juga. Kita dorong. Nah, kepala resleting sudah terpasang. Sekarang tinggal kita buat stopper untuk ujung resletingnya. Untuk membuat stoppernya, pertama kita buat slip knot. Lalu 5 chain atau 5 rantai. Setelah itu kita buat SC
di tiap lubang rantai dimulai dari lubang kedua setelah hook. Satu, dua, tiga, empat. Lalu kita buat SC lagi di bagian sebelah sini, di sisi yang satu lagi kita buat 4 SC juga. Satu, dua, tiga, empat. Jadi satu keliling ini totalnya ada 8 SC. Row 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk row 2. Kita buat SC di masing-masing lubang. Jadi totalnya satu keliling nanti tetap ada 8 SC. Delapan SC di row kedua. Kita lanjut row ketiga. Masuk row keempat, sama jumlahnya ada 8 SC juga. Nah, ini sampai row keempat. Ini kurang lebih lebarnya 2 cm, panjangnya juga 2 cm. Kalau teman-teman merasa ukurannya sudah cukup, teman-teman boleh selesai di 4 row ini. Kalau mau ditambahkan boleh, ini sesuai selera teman-teman saja. Selesai. Terus benang. Lalu sisa benangnya kita rapikan. Kita selip-selip ke dalam. Dan nanti sisanya ujungnya sedikit kita bakar supaya lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sudah dirapikan ujung benangnya. Sekarang kita pasang ke resletingnya. Caranya ini ya, sebelah sini. Ini kita lipat ke dalam. Lipat ke bagian belakang. Lalu kita masukkan ke stoppernya.
seperti ini. Lalu kita jahit dengan benang jahit. Kita jahit sekelilingnya sampai stoppernya kuat dan tidak mudah lepas.